Sesuai tugas yang diberikan dosen pembimbing, kami tingkat 1B kelompok 2 dalam mata kuliah biokimia akan melakukan identifikasi lipid dengan pengujian kelarutan lipid. Klasifikasi lipid. Lipid dapat dibedakan dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, lipid sederhana atau simple lipid, merupakan ester gugus asam lemak, sering disebut gugus asli dengan molekul alkohol gliserol. Yang kedua, lipid kompleks atau kompleks lipid merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid ini berkaitan dengan molekul lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Yang ketiga, turunan lipid atau derivatif lipid dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar seperti eikosanid, isoprenoid, badan keton, dan sebagainya. Kelarutan minyak dan lemak. Lemak dan minyak merupakan satu kelompok yang termasuk golongan lipida. Satu sifat yang khas dan mencirikan golongan lipida adalah daya larutannya dalam pelarut organik atau sebaliknya, ketidaklarutannya dalam pelarut padat. Lemak dan minyak tidak larut dalam air dan sedikit larut dalam alkohol. Kelarutan minyak atau lemak dalam satu pelarut ditentukan oleh sifat polaritas asam lemaknya. Polaritas pelarut. 1. Pelarut polar memiliki tingkat kepolaran yang tinggi, cocok untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang polar dari tanaman. Contohnya adalah air, metanol, asam asetat. 2. Pelarut semipolar memiliki tingkat kepolaran yang lebih rendah dibandingkan dengan senyawa polar. Contohnya asetoin, etil, asetat, kloroform. 3. Pelarut nonpolar. Pelarut ini hampir sama sekali tidak polar. Pelarut ini baik untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang sama sekali tidak larut dalam pelarut polar. Contohnya heksana dan eter. Emulsi. Emulsi adalah campuran antara partikel-partikel suatu zat cair dan zat cair lainnya, di mana suatu campuran yang terdiri dari dua bahan tak dapat bercampur dengan satu bahan tersebar di dalam fase yang lain. Prinsip emulsi: air dan minyak selamanya tidak akan bisa menyatu. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu bahan 1. Minyak kelapa, 2. Alkohol 96%, 3. Kloroform, 4. Ether, 5. Aquades, 6. Larutan NaCO3 5%, dan alat yaitu tabung reaksi, penjepit tabung, pipet ukur, dan pipet tetes. Oke, prosedur kerjanya yaitu: pertama, siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Berturut-turut isilah dengan air suling, alkohol 96%, eter, kloroform, dan larutan Na2CO3 sebanyak 1 ml. Tambahkan pada setiap tabung 2 tetes minyak kelapa. Kocoklah sampai homogen, lalu biarkan selama beberapa saat. Amati sifat kelarutannya. Untuk lebih lengkap mengenai prosedur kerja, bisa dilihat pada video berikut ini.
Pada pengujian dengan Aquades, diperoleh bahwa minyak tidak dapat larut. Hal ini dikarenakan Aquades dan minyak kelapa bersifat polar dan non-polar yang tidak dapat saling menyatu. Pada pengujian dengan alkohol, diperoleh bahwa minyak tidak dapat larut karena alkohol yang digunakan bersifat polar. Pada pengujian dengan eter, diperoleh bahwa minyak dapat larut dengan sempurna. Hal ini dikarenakan keduanya bersifat non-polar. Pada pengujian dengan kloroform, diperoleh bahwa minyak dapat larut namun tidak sempurna, dikarenakan kloroform bersifat semipolar, sedangkan minyak kelapa bersifat nonpolar. Pada pengujian dengan larutan Na2CO3, terbentuk emulsi yang stabil, dikarenakan asam lemak yang bebas dalam larutan lemak bereaksi dengan Na2CO3 membentuk sabun. Molekul polar memiliki kutub positif dan kutub negatif, di mana elektron tersebar paling banyak pada satu sisi. Pada molekul nonpolar, tidak terdapat kutub positif dan kutub negatif, di mana elektron tersebar secara merata. Menurut Montgomery 1993, mekanisme terjadinya kelarutan minyak dalam pelarut nonpolar dengan melarutkan zat-zat nonpolar pada tekanan internal yang sama melalui induksi antara aksi dipol. Pelarut nonpolar tidak dapat mengurangi daya tarik-menarik antara ion-ion karena konstanta dielektriknya yang rendah. Ia pun tidak dapat memecahkan ikatan kovalen dan tidak dapat membentuk jembatan hidrogen. Teori dasar kelarutan adalah teori like-dissolve-like yang berbunyi senyawa polar hanya akan terlarut dalam senyawa polar. Senyawa nonpolar akan larut dalam senyawa nonpolar. Sedangkan senyawa polar tidak akan larut dalam senyawa nonpolar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan praktikum ini dapat kita lihat bahwa lipid sederhana dalam bentuk trigliserida, yaitu minyak, dapat larut dengan pelarut nonpolar karena memiliki sifat yang sama dan tidak dapat larut dalam pelarut polar karena perbedaan sifat tersebut. Itulah hasil praktikum kami kelompok 2 di mata kuliah biokimia. Terima kasih.